Knifing inside. Bailey, step back three. Oh my! Bailey has 19. Here for Rutgers. Bailey behind the back, 3 to shoot. Bailey fading away. Some of these other guys going. This is dangerous. Sangat disayangkan bahwa anak sebertalenta ini karirnya ternyata diambang kehancuran karena kesombongannya sendiri sebelum NBA Draft. Ternyata ada sosok yang menyebabkan semua itu di balik layar. Segala keputusan Ace Bailey yang terkesan seenaknya sendiri dengan menolak hadir latihan bersama tim-tim dengan pick teratas di NBA Draft tahun ini, seperti menyuruh mereka agar jangan sampai memilihnya karena ia sudah punya daftar destinasi tim yang ia inginkan. Ternyata semua itu dikabarkan adalah akal-akalan dari manajernya sendiri, yaitu Omar Cooper. Dan pada September lalu, Ace memutuskan untuk memecat Omar dan ingin mencari manajer baru yang lain. Di satu sisi, menurut gue ini adalah salah satu langkah yang tepat bagi Ace karena ia seperti ingin memperbaiki jalan karir dan reputasinya yang kontroversial. Tapi ternyata pemecatan Omar ini mengungkapkan teori konspirasi tentang skandal gelap NBA yang gak pernah kalian sadari. Teori ini muncul karena pemilihan waktu pemecatan yang agak mencurigakan. 5 hari sebelum Omar dipecat, Washington Wizards dikabarkan memberikan two-way contract kepada Sheriff Cooper. Sebagai informasi, Sheriff ini adalah anak kandung dari Omar. Ia dulunya adalah prospek bintang 5, sama kayak Ace. Tapi sejak kuliah, karirnya sudah cukup bermasalah dan ia terlalu terburu-buru untuk masuk NBA. Sehingga Sheriff langsung anjlok ke urutan 48 di NBA Draft 2021. Ia pun hanya jadi cadangan mati bersama Atlanta Hawks dan hanya bertahan selama semusim di sana. Sheriff kemudian terpaksa bermain di belahan bumi lain. Jika kita kilas balik ke kasus Ace menjelang NBA Draft tahun ini, Omar menyuruh tim-tim peringkat 5 besar untuk tidak memilih Ace karena Omar ingin Ace dipilih oleh Wizards di urutan ke-6. Berita ini awalnya emang gak masuk akal, no disrespect, tapi siapa pemain yang sukarela mau main pakai jersey Wizards? Udah puluhan tahun mereka itu gak punya kesuksesan yang berarti. Kalaupun ada pemain yang hebat pun, Wizards tuh udah cukup terbukti masih tetap gak bisa berkompetisi dengan tim-tim kandidat juara lain. Seolah-olah mereka memang adalah tim yang terkutuk. Dan dengan keputusan itu, teorinya adalah Omar bersedia untuk membantu Wizards sebisa mungkin dapetin Ace. Tapi dibalik semua kontroversi ini, Ace tetaplah seorang prospek yang hebat dan menjanjikan. Kapan lagi Wizards bisa dapetin bocah yang sangat bertalenta meski posisi mereka nggak setinggi itu di NBA Draft? Dan mungkin saja sebagai imbalannya, Wizards akan memberi kesempatan kedua kepada Sheriff untuk bermain di NBA. Sayangnya upaya Omar ini gagal karena pada akhirnya Jazz yang memilih Ace di urutan ke-5. Tapi ternyata Omar masih memiliki rencana gelap lain selain itu. Di NBA Summer League tahun ini, Omar lagi-lagi berulah dengan mencoba untuk menjadikan anak yang lain yaitu Omar Cooper Jr. sebagai salah satu pelatih Jazz dengan dalih ingin melancarkan proses transisi dan adaptasi Ace di NBA. Jadi singkatnya, Omar cuma memanfaatkan Ace sampai merusak reputasinya hanya untuk membuat dua anaknya bisa kerja di NBA. Wow, ini ngawur banget sih. Omar memang bukanlah agen yang bersertifikat. Tapi bukannya mencoba untuk jadi sosok yang terpercaya, bisa-bisanya dia cari kesempatan dalam kesempitan dengan mempermainkan Ace yang adalah kliennya sendiri. Dan sepertinya teori konspirasi ini memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kenyataan. Karena meski Ace sudah menerima banyak sekali drama yang gak perlu menjelang NBA Draft, ia masih saja percaya sama Omar kurang lebih selama 3 bulan. Selain itu, kurun waktu antara berita tentang Sheriff yang bergabung bersama Wizards serta berita tentang pemecatan Omar juga terlalu dekat, bahkan gak sampai seminggu. Kayaknya Ace juga percaya gak sih sama teori konspirasi ini? Dia sebenarnya udah sadar kalau Omar tuh hanya memanfaatkan namanya. Tapi untungnya kemenangan Ace atas kasus ini gak cuma berhenti sampai itu saja. Sudah sekitar 4 bulan berlalu setelah Ace jadi bahan hujatan orang-orang di NBA Draft, sepertinya Utah Jazz benar-benar menjadi sebuah tim yang sesuai untuk Ace. Itu karena pelatih utama Jazz yaitu Will Hardy telah menyiapkan pendekatan khusus untuk mengoptimalkan perkembangan Ace sebagai pemain. Hardy menyebut bahwa ia telah melihat cuplikan-cuplikan lama Kevin Durant dan Jason Tatum pada masa-masa awal mereka di NBA. Dan dengan begitu, Hardy berharap agar Ace dapat berada di jalan yang benar dalam mengasah kemampuannya untuk menjadi bintang yang sangat bersinar seperti KD dan Tatum di masa depan. Dan Hardy pun sudah langsung membuktikan bahwa itu adalah langkah yang sangat efektif bagi Ace di lapangan. Sebelum masuk NBA, Ace sering dilihat sebagai sosok yang suka maksa untuk mengambil tembakan meski sudah dijaga seketat apapun. Hal tersebut memang berhasil menunjukkan talentanya, tapi Ace dijamin gak akan bisa bertahan di NBA kalau dia main kayak gitu terus. Jadi Hardy menyusun skema di lapangan di mana Ace akan lebih sering menyerang secara off-ball. Rekan-rekan timnya yang akan membuat jarak yang luas untuk Ace, sehingga ia dapat lebih mudah untuk menembak. Menurut gua Hardy jenius banget sih di hal ini. Karena ia berhasil memberikan solusi untuk kelemahan Ace dan Ace meresponnya dengan sangat baik sehingga itu semakin mendorongnya untuk berkembang menjadi pemain yang mengerikan ke depannya. Dengan strategi ini, Ace akan lebih jarang untuk bermain ISO. Performa Ace juga terlihat semakin baik lagi jika dilihat secara statistik.
Di laga debut preseasonnya melawan Houston Rockets dan KD yang adalah idolanya sendiri, dia mampu mencetak 25 poin, 6 rebounds, dan 3 assist dengan persentase field goal hingga 68,8%. Di game berikutnya melawan San Antonio Spurs, produktivitas Ace masih konsisten dengan 20 poin dan 7 rebounds dengan akurasi field goal 61,5%. Bahkan faktanya, Ace hanya membutuhkan 28 dribble untuk memasukkan 29 tembakan pertamanya. Ini udah mirip-mirip sama prime Klay Thompson gak sih? Tapi masih ada satu hal lagi yang terpenting dari situasi Ace saat ini. Ace sebenarnya adalah seorang bocah yang tekun. Ia disebut sebagai sosok yang rendah hati, berhati emas, dan siap untuk belajar dan bersikap profesional. Sayangnya, semua sisi baik ini tertutup oleh niat busuk Omar. Tapi setidaknya, sekarang Ace telah menunjukkan bahwa ia memang bersedia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri bersama Jazz. Dan Jazz sangat siap untuk memfasilitasinya untuk meraih potensi maksimalnya. Will Hardy juga sudah berkomitmen untuk membuat hidup Ace semakin mudah di tim ini tanpa membuat Ace sebagai pusat dari segalanya. Jazz juga akan memastikan bahwa proses perkembangan Ace harus tetap sesuai rencana dan tetap seimbang. Siapa sangka kalau tim yang awalnya dihindar-hindarkan sejauh mungkin oleh mantan manajernya, ternyata yang bakal menjadi tempat yang pas bagi Ace. Jazz juga berani untuk mengambil Ace dan tidak ingin dibully oleh ancaman-ancaman Omar. Dan sekarang Omar sendirilah yang merasakan akibat terburuk dari perilakunya sendiri. Itulah episode kali ini. Desain jersey tim kamu di Easy Sportswear cuma 100 ribuan, free desain 4 hari doang jadi. Gas sebelum promonya habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you in the next video.